Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revaldo Fanter. Welcome back. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang procrastinator atau sang penunda pekerjaan. Mungkin kalian juga suka menunda pekerjaan, atau saya juga kadang-kadang menunda pekerjaan. Yes, bisa jadi. Karena memang ada 1000 alasan yang sangat rasional di kepala dan pikiran kita untuk bisa menunda pekerjaan. Nah, ciri khasnya penunda pekerjaan itu bukan nggak mau ngerjain pekerjaan ya, tapi memang mau menunda pekerjaan gitu ya. Misalkan ya, saya ambil contoh, ketika ada sebuah pekerjaan yang berat gitu, yang sulit, tapi deadline-nya panjang gitu ya. Nanti padahal itu bisa direncanakan dengan bagus, bukannya langsung mengerjakan atau merencanakan pekerjaan tersebut, tapi biasanya kalau ada pekerjaan tersebut akan dilihat, saya akan mengerjakan pekerjaan ini, tapi mungkin besok kali, nanti saya coba besok kerjakan. Atau tiba-tiba udah besok datang, ternyata ya udah deh, kayak hari ini belum sempat gitu ya. Nanti kita coba minggu depan lah, Senin kita mulai coba breakdown pekerjaannya. Sampai hari Senin tiba, nggak dikerjain lagi sampai mendekati mungkin 1 minggu sebelum deadline baru dikerjakan. Yes, itu salah satu skenario penunda pekerjaannya. Atau misalkan menunda secara langsung gitu, harusnya pekerjaan ini harusnya dikerjakan sekarang juga gitu ya, deadline-nya 1 hari gitu, bukannya langsung dikerjakan, tapi kayak misalkan saya bakal ngerjain pekerjaan ini, tapi ya nanti deh nonton ini dulu, video dulu ya, nonton video anime dulu gitu misalkan. Atau mungkin saya bakal ngerjain pekerjaan ini kalau misalkan habis 1 kali main game. Biasanya sih nggak terjadi gitu ya, malah mungkin gamenya berlanjut, atau mungkin nontonnya jadi nonton ke yang lain, atau mungkin tadi bilangnya mau buka Instagram sebentar, ternyata beberapa jam gitu sudah ngeliatin Instagram, terus loncat ke Facebook, loncat ke YouTube dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu biasanya skenario atau alasan-alasan yang sangat rasional gitu ya bagi para penunda pekerjaan atau procrastinator. Nah, terus gimana dong caranya biar kita tidak menunda-menunda pekerjaan yang memang harusnya kita segera kerjakan? Yang pasti sih itu harus masuk ke dalam rencana harian yang akan kita lakukan. Jadi kalau misalkan di sini coba kalian yang punya list, to-do list gitu ya, to-do list apa yang harus dilakukan setiap hari, boleh komentar kalian bikinnya berapa nih listnya setiap harinya. Nanti saya coba komentar di bawah. Nah, buat kalian yang belum bikin list harian, itu sebenarnya itu penting banget, karena list harian itu semacam menjadi guideline ya, apa sih yang harus kita kerjakan, apa sih yang harus kita lakukan pada hari itu. Loh, kan kita sudah tahu nih apa yang harus kita kerjakan, nggak usah ditulis dong. Cobain aja, di akhir hari biasanya pasti ada yang kelewat kadang-kadang, atau mungkin ada, harusnya mengerjakan ini terlebih dahulu gitu ya. Jadi saran saya sih buatlah list pekerjaan harian gitu ya, karena itu sangat-sangat penting. Jadi kita tahu nih mau ngerjain yang mana dulu, mana yang lebih prioritas, kita listkan mungkin dari yang prioritas terlebih dahulu. Dan saran saya jangan membuat yang sangat-sangat banyak gitu ya. Misalkan rencana harian, pekerjaan harian, to-do list hariannya sampai 10, 20. Saya yakin banget 98% nggak akan dikerjakan. Karena memang setiap hari itu memang jumlahnya terbatas ya, jam kita harian itu jumlahnya terbatas. Walaupun mungkin memang sekarang lagi work from home gitu ya, atau work at home, tergantung kalian pekerjaannya gimana. Nah, itu memang harus, mungkin kalau saya sih maksimal 5 kali ya. Bagusnya sih, idealnya sih 3 list yang sangat besar yang wajib diselesaikan di hari tersebut. Jadi kita tahu nih, udah selesai ngerjain ini, kemudian berikutnya ngerjain apa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu harus dimasukkan ke dalam list. Kalau saya biasanya masukkan 3 list yang prioritas yang memang selesai pada hari tersebut, kemudian 2 list tambahannya ini yang mungkin bisa dikerjakan secara bersamaan juga gitu ya. Nah, itu penting banget.
Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang deadline-nya hanya beberapa jam atau memang harus dikerjakan hari itu dan selesai hari itu juga, itu memang kita butuh komitmen yang lebih besar. Yang pertama tadi kita bisa masukkan ke dalam list harian pada saat pagi hari atau sebelum tidur di hari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah yang kita bisa lakukan mungkin dengan membuat mind playlist ya. Jadi istilahnya ini mind playlist saya pertama kali tahu lihat di Sherlock gitu ya. Jadi istilahnya kita membuat lingkungan kita yang se-perfect mungkin agar bisa fokus untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu yang kita tentukan. Mungkin salah satunya bisa menggunakan teknik Pomodoro gitu ya. Pomodoro teknik artinya itu bisa kita misalkan memberi waktu 20 menit kita fokus untuk mengerjakan pekerjaan itu, kemudian kita kasih waktu istirahat, terus kita 20 menit kemudian kita kerjain waktu itu pekerjaan tersebut dengan full concentration. Ya memang kesannya akan capek gitu ya, tapi memang karena memang butuh komitmen yang besar gitu untuk bisa mencapai target tertentu dan juga bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu beberapa jam saja atau pekerjaan yang memang ditargetkan selesai pada hari tersebut gitu. Itu bisa yang dilakukan kedua adalah, jadi tadi yang pertama itu merencanakan di to-do list harian, kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan teknik Pomodoro. Kemudian yang ketiga adalah istilahnya kalau memang kita ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan biar tidak menunda pekerjaan tersebut. Istilahnya sih kadang-kadang kalau saya mikirnya tidak perlu berpikir. Artinya adalah kita ya udah kerjain dulu aja, pokoknya nggak usah mikirin hasilnya seperti apa, nggak usah mikirin ini kadang-kadang saya lakukan ya. Pokoknya mulai dulu aja. Kalau misalkan Nike bilangnya sih just do it gitu ya. Jadi misalkan saya target membuat artikel online gitu ya, bisa saja itu misalkan hari ini saya targetkan membuat 3 artikel online yang harus publish gitu ya. Nah kadang-kadang kan aduh nanti dulu deh pengen nonton apa dulu gitu ya, atau pengen lihat Instagram dulu dan lain sebagainya gitu ya, mumpung lagi di rumah aja gitu, mungkin berkebun dulu. Jadi menunda pekerjaan itu tidak harus dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang leisure ya, bisa juga kayak misalkan mengerjakan hal produktif yang lain, tapi sebenarnya yang ini lebih prioritas dulu gitu deh. Misalkan ya kalau yang tadi saya bilang mau menulis artikel online gitu ya, buka aja dulu, buka Word-nya atau mungkin browsernya, terus ketik aja dulu ya. Itu otomatis kalau misalkan sudah mulai itu kita bisa berlanjut lagi gitu, otomatis ada keotomatisan ya, kita sudah memulainya dan seolah-olah jadi bisa bergerak, kita bisa membuat ritme, kita bisa membuat flow state gitu ya. Jadi akan bisa jalan sendiri. Ya nggak jalan sendiri, kita ada komitmen juga melaksanakan. Istilahnya kalau kita sudah memulai gitu, ada kecenderungan untuk berlanjut daripada kalau misalkan kita tidak memulai apapun, hal yang kecil apapun dalam pekerjaan tersebut. Itu yang ketiga, itu yang biasa saya lakukan sih. Kemudian yang keempat adalah tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan kalian memang buatlah lingkungan yang sangat mendukung. Kalau tadi Pomodoro kan memang berdasarkan time frame ya. Kemudian yang keempat ini lingkungan yang mendukung itu, kalian apakah memang suka sambil dengar musik, apakah misalkan kalian suka dengar apalagi ya, musiknya keras-keras gitu ya. Kalau saya suka mendengarnya lofi beats ya. Lofi hip hop gitu. Salah satunya di back sound musik video ini juga kayak gitu. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing. Kemudian ya apakah kalian tempatnya benar-benar tidak boleh ada suaranya ya, kalian mungkin bisa di kamar gitu atau di mana, tergantung jenis pekerjaannya juga ya. Belum tentu pekerjaannya berkaitan dengan harus di meja gitu ya, pekerjaannya di tempat-tempat yang lain kayak gitu. Jadi tergantung kondisi lingkungan kalian dan tergantung kalian ingin membuat kondisi lingkungannya seperti apa. Jadi kalian bisa change the environment, atau kalian bisa memodifikasi, alter your surrounding gitu ya, lingkungan kalian
agar bisa mendukung pekerjaan kalian dan bisa langsung action mengerjakan target-target pekerjaan yang harus cepat dikerjakan. Yes, jadi begitu juga untuk hal-hal yang lain, misalnya contohnya kalau kalian punya pikiran apa gitu ya, jangan tunda-tunda. Misalnya kalian tiba-tiba punya ide bisnis nih ya, punya ide bisnis bagus gitu ya, kemudian ya udah deh nanti saya pikirkan lebih lanjut. Seringnya malah jadi lupa dan hilang begitu saja gitu ya. Lebih bagus misalkan kalau ada kepikiran apa, coba kalian tuliskan, atau mungkin kalian masukkan ke voice note dan lain sebagainya yang bisa menyimpan itu terlebih dahulu. Jadi ada actionnya itu trigger another action gitu ya. Jadi one step action itu bisa followed by another steps and more gitu ya. Jadi intinya ya yang penting ada langkah awal dulu, baru nanti insya Allah sih akan terlanjut. Oke, itu aja. Semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini tentang 1000 alasan untuk menunda pekerjaan. Tapi intinya sih gimana kita tidak menunda pekerjaan tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. See ya. Bye.